Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipaldo Forejagi Purwa dengan NIM 164259196. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah berjudul Perbandingan Efektivitas Metode Belajar Mahasiswa TPB ITB Jatinangor berdasarkan nilai UTS mata kuliah kimia. Ini disusun sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Linda Handayani Sukayemi, SSMU. Adapun alasan kami memilih judul ini adalah karena TPB atau tahap persiapan bersama itu merupakan tahap awal perkuliahan bagi seluruh mahasiswa ITB. Nah, jadi pada tahap ini, mahasiswa itu akan mempelajari mata kuliah dasar. Salah satu dari mata kuliah dasar tersebut adalah Kimia Dasar 1 yang memiliki tingkat kesulitan relatif cukup tinggi. Pada mata kuliah Kimia Dasar 1, terdapat ujian tengah semester atau UTS yang memiliki bobot sebesar 30% dari nilai akhir. Sehingga ini menjadi komponen yang penting atau komponen yang perlu dievaluasi oleh para mahasiswa. Nah, dalam menghadapi ujian tersebut, mahasiswa itu menggunakan berbagai metode belajar. Namun, efektivitas dari setiap metode belajar itu belum diketahui secara jelas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari metode belajar terhadap hasil UTS kimia mahasiswa TPB. Nah, yang ditekankan bahwa bukan seberapa lama belajar, tetapi cara belajarnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah utama, yaitu pertama, metode belajar apa saja yang digunakan mahasiswa TPB. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan nilai UTS berdasarkan metode belajar tersebut. Dan yang terakhir, metode belajar apa yang paling efektif. Adapun tujuan penelitian ini adalah membandingkan efektivitas metode belajar mahasiswa TPB serta mengidentifikasi metode belajar yang paling optimal untuk mata kuliah kimia. Nah, selanjutnya, penelitian ini itu menggunakan metode deskriptif komparatif yang digunakan untuk menggambarkan kebiasaan belajar mahasiswa TPB dan membandingkan nilai UTS kimia berdasarkan perbedaan metode belajar. Nah, subjeknya sendiri itu adalah mahasiswa TPB ITB Kampus Jatinangor tahun 2025. Data-data itu, datanya sendiri diperoleh melalui kuesioner, dokumentasi nilai UTS kimia, serta studi pustaka. Nah, variabel utama yang dianalisis adalah metode belajar mahasiswa, yaitu membaca catatan, menonton video pembelajaran, diskusi kelompok, mengerjakan soal latihan, belajar dengan tutor atau teman sebaya, serta mengikuti bimbingan belajar. Selain itu, terdapat variabel pendukung berupa durasi belajar, waktu mulai belajar sebelum UTS, dan motivasi belajar mahasiswa terhadap mata kuliah kimia dasar 1. Setelah dilakukan pengumpulan data yang disebarkan melalui kuesioner kepada para mahasiswa ITB Jatinangor, mahasiswa TPB ITB Jatinangor, didapatkan grafik ini. Nah, grafik ini sendiri itu menunjukkan distribusi nilai UTS kimia mahasiswa TPB ITB Jatinangor. Terlihat bahwa sebagian besar nilai itu berada pada rentang menengah hingga tinggi, dengan rata-rata itu masih ada di angka 70-an. Nah, sebaran nilai yang cukup lebar ini itu menunjukkan bahwa kemampuan akademik dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi UTS kimia itu sangat beragam. Bahkan masih ada nilai yang cukup rendah atau sangat rendah itu dan juga yang sangat tinggi. Nah, kondisi tersebut itu mengindikasikan bahwa perbedaan hasil belajar itu tidak hanya disebabkan oleh tingkat kesulitan materi, tetapi juga kemungkinan dipengaruhi oleh strategi atau metode belajar yang digunakan oleh masing-masing mahasiswanya sendiri. Selanjutnya ada grafik box plot ini yang memperlihatkan nilai UTS kimia berdasarkan metode belajar dominan yang digunakan oleh mahasiswa. Ada 5 metode belajar yang akan ditinjau. Yang pertama itu ada latihan soal, lalu ada tutor teman sebaya, lalu ada membaca catatan, ada video pembelajaran, serta diskusi berkelompok. Nah, berdasarkan grafik kita dapat melihat bahwa adanya perbedaan median dan sebaran nilai antar metode. Nah, metode ataupun nilai sebaran yang paling tinggi itu terdapat di latihan soal dan juga membaca catatan. Yang dibandingkan lainnya itu mediannya lebih tinggi.
Nah, metode diskusi kelompok itu juga menunjukkan hasil yang relatif lebih stabil dengan sebaran nilai itu tidak terlalu ekstrim. Sementara itu, metode tutor atau teman belajar sebaya itu memperlihatkan variasi nilai yang lebih lebar, serta cukup rendah dibandingkan metode lainnya. Ini mengindikasikan bahwa efektivitas metode ini sangat bergantung pada kualitas pendampingan serta keterlibatan aktif mahasiswa. Nah, temuan ini itu menunjukkan bahwa metode belajar yang lebih terstruktur dan mandiri itu cenderung memberikan hasil yang lebih konsisten dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya, disajikan sebuah grafik yang menunjukkan hubungan antara waktu mulai belajar sebelum UTS dengan nilai UTS kimia yang diperoleh oleh mahasiswa. Nah, melalui grafik terlihat bahwa mahasiswa yang belajar lebih awal, ini ada di H-14, itu cenderung memiliki nilai yang lebih konsisten pada rentang menengah menuju tinggi. Namun, sebaran data menunjukkan bahwa tidak selalu mahasiswa yang mulai belajar paling awal itu memperoleh nilai tertinggi. Nah, para mahasiswa yang mulai belajar mendekati hari UTS itu masih mampu memperoleh nilai yang baik apabila didukung oleh durasi belajar yang cukup dan metode belajar yang efektif. Nah, ini menunjukkan bahwa waktu mulai belajar berperan dalam menjaga konsistensi hasil UTS. Tetapi itu bukan merupakan faktor penentu utama tanpa mempertimbangkan metode dan intensitas belajar. Selanjutnya disajikan sebuah heat map yang menunjukkan tingkat korelasi antara berbagai faktor belajar yang telah disebutkan sebelumnya dengan nilai UTS kimia. Nah, terlihat di grafik ini atau di heat map ini bahwa frekuensi mengerjakan soal itu memiliki korelasi positif paling tinggi terhadap nilai UTS dibandingkan variabel lainnya. Ini menunjukkan bahwa metode belajar yang bersifat efektif dan melibatkan proses pengambilan kembali informasi dari memori itu lebih efektif dibandingkan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman konsep kita. Nah, sementara itu, durasi belajar dan juga metode membaca catatan itu menunjukkan korelasi yang lebih lemah. Dan waktu mulai belajar, itu memiliki korelasi yang sangat rendah. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas metode belajar itu memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap hasil belajar dibandingkan kuantitasnya. Selanjutnya, adapun penelitian ini tuh masih memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya, ukuran sampelnya itu masih terbatas karena tidak seluruh mahasiswa TPB ITB Jatinangor dapat mengisi kuesioner yang telah diberikan. Lalu ada juga penggunaan satu jenis penilaian, yaitu nilai UTS-nya saja. Nah, jadi tidak ada indikator lain yang akan ditinjau, hanya meninjau dari satu komponen saja, yaitu nilai UTS. Serta adanya perbedaan penguasaan materi oleh pengajar. Lalu, selain itu, penelitian ini juga dilakukan dalam waktu yang terbatas, sehingga belum mencakup seluruh faktor yang memengaruhi hasil belajar. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa TPB itu menggunakan metode belajar yang beragam, mulai dari membaca catatan, mengerjakan soal, ada yang video pembelajaran, tutor sebaya, ataupun diskusi berkelompok. Nah, berdasarkan metode-metode yang telah disebutkan, metode yang paling efektif berdasarkan nilai UTS kimia adalah mengerjakan soal latihan. Nah, hal ini disebabkan karena soal latihan itu memberikan variasi soal ataupun penyelesaian soal yang lebih banyak, sehingga memberikan kesiapan para mahasiswa yang lebih dalam menghadapi ujian. Selain itu, metode belajar terbukti lebih berpengaruh terhadap hasil belajar dibandingkan waktu mulai belajar sebelum UTS. Oleh karena itu, pemilihan metode belajar yang tepat menjadi faktor penting dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa TPB. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.